cinta negeri itu bagian dari iman. Ya kan, mengajarkan kepada kita bagaimana kita jangan menjadi bangsa blogol. Setelah itu mereka terpilih, mereka bersekongkol, nyolong APBN, nyolong BBM, nyolong gas, jaksa agung jadi juru bicara dan menjadi LBH advokatnya Erick Thohir. Kita berpikir, menulis, berbicara. Kalau memang ternyata semua juga revolusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat ketika Pilpres 2019 itu Prabowo Subianto mencicil buku Ghost Fleet. Ghost Fleet itu yang di situ disebut bahwa 2030 Indonesia nggak ada. Ya kan? Nah, hari ini kita berkumpul di sini bahwa semua. Apakah kalian setuju 2030 Indonesia sudah nggak ada? Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, yang kencang setuju nggak? Nah, dari 2025 ke 2030 itu kan 5 tahun. Nah, ini kita bicara 5 tahun dulu ya. Suara 5 tahun ini adalah suara menentukan Indonesia itu ada atau tidak setelah 2030. Kira-kira sebulan yang lalu saya dihubungi oleh teman-teman dari Sumatera. Mereka meminta saya untuk merancang semacam kaukus begini tentang negara-negara. Nah, negara Sumatera. Sudah. Jadi ini kan apa, bahwa bara itu, api itu sedang berjalan. Saya bilang begini ke mereka. Dulu ketika teman-teman OPM menghubungi saya, bahkan mereka minta kalau abang siap bergabung sama kami, abang kami akan tunjuk pimpin kami. OPM, Papua Merdeka. Iya. Saya bilang, bahkan mereka bawa sertifikat. Ini sertifikat, kami mau ganti sertifikat supaya menjadi modal untuk kami berjuang agar merdeka. Ini teman-teman Papua, ketemu di mana? Di Selensi. Jadi saya kemudian mengatakan kepada teman-teman yang mengajak bikin federasi Sumatera dan teman-teman OPM, saya bilang begini, saya sangat cinta negeri. Agama saya mengajarkan kepada saya bahwa hubbul watan minal iman. Cinta negeri itu bagian dari iman. Dan negeri ini diperjuangkan oleh para syuhada kita dengan takbir Allahu Akbar. Berapa banyak korban, ya kan, nyawa dan sebagainya. Kalau kemudian saya ingin menjadi salah satu yang menggerakkan untuk terjadi separatisme, Sumatera merdeka, kemudian juga Papua merdeka, bahkan di zaman itu Aceh merdeka juga menghubungi saya. Teman-teman Fratelli itu menghubungi saya. Sehingga ketika 98 waktu Pak Harto turun, saya malam itu keluar rumah, saya menelpon teman-teman, jangan sampai Aceh merdeka, Papua merdeka, Fratelli satu pun tidak boleh. Saya bilang haram hukumnya untuk angkat bendera, menyatakan mereka. Kenapa? Kalau kalian menyatakan mereka, pecah negeri ini. Karena suasana politik sedang kacau balau waktu itu. Nah, oleh sebab itu diskusi hari ini pada Kampus Muda, saya inginkan Kampus Muda ini menyampaikan pesan kepada pemerintah Prabowo bahwa demokrasi itu jangan sampai tekan tadi, jejak demokrasi yang mati, ya kan? Ya meskipun semua kita pakai hitam-hitam, seolah-olah kita ini sedang berkabung. Ada biru muda dikit, tapi bukan demokrat ya. Kami dulu sama itu kan, makanya kan itu dia. Nah, nah, jadi di setiap renung kita,
Ya kan? Saya kebetulan memang berasal dari Indonesia paling timur. Asal saya itu kalau ke Papua lebih dekat, ke Manila. Dari Ternate ke Manila itu 1 jam 20 menit. Dari Ternate ke Jakarta 3 jam 15 menit. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya kalau mau cerita bisa saja Ternate gabung sama Manila kan itu masalahnya. Padahal presidennya baru ketangkap kemarin. Duterte. Nah, jadi maksud saya bahwa kita harus belajar pertama bersikap kritis, ya kan? Ya kita punya guru tuh Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan sekarang dia akan menjadi guru bangsa. Dia akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita jangan menjadi bangsa blon, ya kan? Jangan selalu menjadi bangsa dungu, ya kan gitu loh. Bayangkan saja, contoh nih kan, mestinya DPR harus ada. Katanya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Tetapi kemarin saya mendengar Pak Amin Rais bilang begini, ini DPR jadi Dewan Penjelasan Rakyat. Nah, jadi demokrasi itu ada, itu simbolnya apa? Tegaknya hukum, ya kan? Kemudian berfungsinya lembaga-lembaga lembaga-lembaga konstitusional, ya kan? Kemudian lembaga-lembaga demokrasi parlemen. Parlemen itu kan kalau parle apa? Saya bicara sama Anda, itu kan partinya kan. Jadi parlemen itu adalah lembaga untuk berbicara, gitu loh, ya kan? Kalau ada parlemen, nggak mungkin ada di sini. Saya yakin kalau DPR ada, karena apa? Kalian kan kemarin, bapak-bapak, ibu-ibu dan ada semua. Kemarin kan ikut musuh apa enggak? Apa kalau semua nih? Kalian musuh apa enggak? Ada yang dipilih kan? Ya. Yang pilih Prabowo siapa? Angkat tangan. Yang pilih Anies siapa? Angkat tangan. Yang pilih Ganjar siapa? Angkat tangan. Kemudian kalian berpilih anggota DPD, DPR dan sebagainya. Kan kalian nyoblos. Tapi itu kan hanya prosedural. Kalian pilih mereka maling, mereka nyolong, main cewek, ya kan, narkotika dan sebagainya. Kalian kan nggak tahu. Tetapi kalian berbicara, itu ada menteri yang melihara judol, yang ada aja tuh, nggak boleh dengar. Itu ada kementerian yang oplos BBM, ya kan? Apa itu? Pertama dioplos jadi Pertalite. Pertama RON 90 menjadi 92. Bayangkan saja kerugian, itu kan uang kita. Itu ya saya beli BBM, saya bawa mobil beli BBM. Yang ada bawa motor, bawa mobil pasti beli BBM, ya kan? Pertalite dianggap pertama. Kerugian negara selama 5 tahun mencapai hampir 1.000 triliun, itu uang kita. Bayangkan aja. Kita yang milih mereka dengan gratis, kan kita nggak dibayar. Kita datang dapat suara, pilih mereka, mereka. Setelah itu mereka terpilih, mereka bersekongkol, nyolong APBN, nyolong BBM, nyolong gas dan lain sebagainya gitu. Ya, bayangkan saja. Lalu kemudian apa? Lembaga-lembaga hukum kita banci. Contoh nih, kemarin kami demo tuh, saya termasuk dengan Gikrok Sugana, orasi di depan kementerian BUMN. Kita bilang, ini kenapa Jaksa Agung kok ketemu dia setelah menangkap 9 pejabat Pertamina, lalu kemudian tiba-tiba datang Erick Thohir sebagai menteri, lalu pertemuan hampir 11 jam, Jaksa Agung keluar. Ya, sampai jam 11 malam. Keluar Jaksa Agung. Jaksa Agung itu mengatakan itu tidak terlibat. Dipanggil juga belum, Eriknya kan? Diperiksa belum. Kok tiba-tiba jadi juru bicara? Jaksa Agung jadi juru bicara dan menjadi LBH advokatnya Erick Thohir. Ini kan kacau ini. Sementara kita sudah rugi itu. Mobil saya itu kemarin rusak, pakai bengkel habis 18 juta. Karena itu. Nah, coba satu mobil, coba ada berapa mobil supaya akibat dari BBM oplosan. Jadi rusaknya negeri ini, kalau suara kita nggak didengar, kemudian parlemen kita juga hanya sekedar datang numpang tidur, numpang makan, numpang BAD, pipis, ya kan?
Rusak semua. Nah, jadi saya kira bahwa matinya, ya kan, lembaga-lembaga atau institusi-institusi demokrasi secara formal itu mati, baru kemudian konstitusi juga. Masa anak kecil kita ini susah cari kerja, mentang-mentang bapaknya presiden, nyarikan kerjaan jadi wakil presiden. Coba bayangin, bagaimana coba itu? Bapaknya presiden, kemudian memberikan pekerjaan kepada anak jadi wakil presiden. Bapaknya punya jasa palsu, kalian ini punya jasa palsu. Itu loh. Anaknya SMP itu, bapaknya itu SMP jasanya sudah diteliti. Padahal syarat minimal jadi wakil presiden wakil itu SMA. Nah, oleh sebab itu saya mengapresiasi ya kan kampus muda ini, kita berpikir, menulis, berbicara. Kalau memang ternyata semua juga revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.